Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Olimpiade Agustin. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas VTV, yaitu VLAN Trunking Protocol. Di sini ada beberapa outline yang akan kita bahas, yaitu ada apa itu VTP, persiapan topologi VTP, konfigurasi VTP, pengujian VTP, problem revision number, solving revision number, soal latihan VTP, bahas soal konfigurasi VTP, VLAN dan trunk, bahas soal inter-VLAN routing, dan yang terakhir bahas soal DHCP server. Nah, kita ke materi yang pertama, yaitu apa itu VTP. VTP adalah VLAN Trunking Protocol. Kita akan belajar mengenai kasus untuk VTP-nya di sini ya teman-teman. Di sini juga kita mempunyai 9 switch. Di masing-masing switch ini kita membutuhkan 200 VLAN teman-teman. Nah, tentu saja itu akan memakan waktu yang sangat banyak pada kali ini. Jadi kita akan belajar VTP agar lebih mudah mengkonfigurasikannya teman-teman. VTP juga memiliki dua sebenarnya. Yang pertama ada VTP server dan juga klien. Itu adalah VTP yang sering kita gunakan. Sebenarnya masih ada, yaitu VTP transparan, tapi itu jarang digunakan ya teman-teman. Nah, misalnya di switch yang tengah ini itu adalah server. Sisanya ke-8 switch ini itu sebagai klien ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasikannya di server ya teman-teman untuk dibikin 200 VLAN. Yang lainnya tidak usah mengkonfigurasi karena untuk VLAN Trunking Protocol itu nanti kita setting di switch server 200 VLAN yang klien bakal ikut dengan sendirinya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persiapan topologi VTV. Kita masuk ke Cisco. Ini ada yang sebelumnya, kita blok dulu teman-teman. Kita hapus. Sekarang kita tambahin switch. Kita menambahkannya 5 switch saja ya teman-teman. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel yang automatikal. Lalu yang ini ke sini. Ini salah. Dan yang terakhir ini ke sini ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau kasih nama yang ini sebagai server, yang ini klien, ini juga klien, yang ini transparan, dan yang terakhir ini klien juga ya teman-teman. Sebelum kita mengkonfigurasikan semuanya, kita trunking terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, itu dari persiapan topologi VTP. Kita lanjut ke konfigurasi VTP ya teman-teman. Di sini aku mau masuk dulu ke si server ini. Ini ya, kembaliin dulu. Kita ke CLI. Kita akan mengkonfigurasi ya teman-teman.
enable config T. Lalu di sini kita masukin interface FA0/1. Kita klik lagi switch port mode terang ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ke switch yang ke-1. Ini di FA/1 dan FA/2 ya teman-teman. Enable configuration enter range FA0/ ini cancel ya, udah kepencet mau. Enter range FA0/1-2. Lalu switch port mode terang. Nah, di sini udah. Kita lanjut ke switch yang kedua. Enable config enter range FA0/1-2. Nah, ini udah juga. Ini apa yang salah? Oh, bukan. Kita klik switch port mode terang. Nah, ini udah ya teman-teman. Kita ke yang transparan, ke switch 3. Enable config T interface range FA0/1. Ini belum selesai nulis kok. Interface range FA0/1-2. Switch port mode terang. Nah, ini yang terakhir di switch 4. Kita enable configuration enter range FA0/1-2. Ini kenapa ya kok belum selesai, suka udah gitu. Enter range FA0/1-2. Switch port mode terang. Nah, ini kita udah masuk ya teman-teman
Sekarang kita mau coba mengsettingnya ya teman-teman. Kita masuk ke sini. Kita exitin dulu karena ini sudah bekas konfigurasian, udah ada eventnya. Kita masuk ke VTV mode server, karena kita di server ini ya teman-teman. Tapi itu salah, copy TO. VTV mode server, kita pencet lagi enter, kita terus VTV domain. Kita di sini menulisnya sekolahan .id.com. Sekarang kita masukin VTP passwordnya, VTP password 123, enter. Nah, di sini kita exit lagi. Nah, itu untuk setting VTP pada switch 0 ini. Kita masuk ke yang client. Exit. Kita masukin VTP mode client, VTV domain. Ininya VTV domainnya sama nanti VTV passwordnya itu sama kayak yang di server ya teman-teman. .id.com VTV password 123. Nah, udah. Kita lanjut ke switch yang kedua ini. Kita exit VTV mode client, VTV domain sekolahan.id. Oke, ada spasinya. id.com. Sekarang VTP password 123. Kita lanjut ke switch yang ketiga ini, transparan ya teman-teman. Exit dulu. VTV mode transparan, VTV mode VTV domain sekolahan.id.com VTV password 123. Udah teman-teman. Nah, yang di terakhir ini kita jadikan server aja ya teman-teman. Nah, jadi servernya ada di switch 0 dan juga switch 4 ini. Kita masuk.
Kita exit, kita masuk ke VTV mode server. VTV domain sekolahan.id.com, VTP password 123, enter. Nah, di sini udah selesai yang materi konfigurasi pada VTP. Selanjutnya kita akan membahas pengujian VTV ya teman-teman. Di sini kita akan melihat ya teman-teman ke switch 0. Kita show VLAN drive. Nah, di sini kan belum aktif ya teman-teman ya. Ini masih default, belum ada yang dimasukkan ke sini. Kita coba di client juga. So, VLAN drive. Sama ya teman-teman, masih belum ada yang dimasukkan. Di client, so VLAN drive. Sama. Lalu di transparent juga kita lihat so VLAN drive masih sama juga. Dan yang terakhir di server kita lihat juga so VLAN drive. Nah, masih sama. Nah, sekarang kita akan mengujinya ya teman-teman. Masuk ke switch 0. Kita configuration. Enable dulu. Kita masuk ke metode configuration. Masukkan VLAN 2. Aku mau ngasih namanya Al. Lalu kita keluar, masukin VLAN 3. Aku kasih namanya Bu aja. Kita lihat do show VLAN drive. Nah, di sini udah masuk ya VLAN 2 dan VLAN 3-nya Albu dan dia statusnya aktif. Sekarang kita masuk ke client, ke switch 1 untuk ngelihat VLAN drive. Nah, di sini VLAN 2 dan VLAN 3 juga udah masuk dengan status aktif. Nah, kita lihat di switch 2. So, VLAN drive. Di sini juga udah masuk ya 2 dan 3 karena tadi yang pertama aku bilang kalau di settingnya di server nanti mereka bisa masuk
otomatis ke klien. Kecuali ke transparent, dia bakalan nggak ada teman-teman, karena dia misah sendiri untuk dikonfigurasinya. Di sini belum ada VLAN yang masuk ya teman-teman. Kita coba ke switch 4 ke server lagi. So, VLAN Drive. Di sini juga yang VLAN 2 dan 3 masuk, statusnya aktif. Nah, untuk mengeceknya kita di sini aku akan nyoba untuk menghapus VLAN 3 ya. Kita hapus VLAN 3. Kita di sini no VLAN 3 exit. Kita terus lagi show VLAN drive. Nah, di sini VLAN 3-nya sudah hilang ya teman-teman. Kita coba ngecek lagi ke switch yang satu ini, ke klien yang ke satu. Kita show VLAN drive. Tuh di sini VLAN 3 masih ada ya teman-teman. Kalau kita cek di switch 2, show VLAN drive. Nah, di sini di klien yang kedua, di switch yang kedua ini VLAN 3-nya hilang ya teman-teman, cuma ada VLAN 2. Mungkin di switch yang satu itu error. Nah, kita masuk lagi ke switch, maaf ya teman-teman, ke switch 0. Kita mau ngehapus VLAN yang nomor 2. Tapi di sini juga VLAN yang nomor 3 ada ya teman-teman, tidak hilang. No VLAN 2 do show VLAN drive. Nah, di sini udah hilang yang teman-teman. Yang VLAN 2. Kita hapus juga, hilangkan VLAN yang 3. No VLAN 3. Kita lihat to show VLAN drive. Nah, di sini udah hilang seperti awal, tidak ada pengujian apa-apa. Kita cek lagi ke klien, apakah masih ada. Show VLAN drive. Nah, di sini juga udah hilang ya dua-duanya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu solving revision number ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu problem revision number. Di sini kita mau melihat problem revisionnya.
Kita masuk ke switch 1. Nah, kita lihat ya, show VTV status. Nah, di sini status revision konfigurasinya ada 6 ya teman-teman. Jadi itu mengartikan kita udah 6 kali mengkonfigurasi di switch 0 ini. Misalnya di sini tuh punya suatu kasus. Ini kan gedung 1 ya teman-teman. Ingin menambahkan switch. Ini teman-teman. Kebetulan juga switch ini tuh sudah dipakai di gedung kedua. Kita masuk dulu ke switch-nya. Untuk melihat statusnya ya teman-teman. Status revisionnya. Kita cek show VTV status. Nah, di sini configuration revisionnya 0 ya teman-teman. Karena ini belum dikonfigurasi. Nah, kita mau mencoba mengkonfigurasikan dia ke mode server ya teman-teman. VTV mode server, VTV domain sekolahan.id.com, VTV password, U23. Sekarang kita lihat do show VTV status. Nah, di sini konfigurasi revisionnya masih 0 ya teman-teman. Kita mau nyoba masukin VLAN. Kita masukin VLAN 2, VLAN 3. Di sini aku gak ngasih nama ya teman-teman, ngasal aja. VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan yang terakhir VLAN 8. Kita sekarang lihat do show VTV status. Kan tadi di configuration revision yang di switch 0 ini di gedung 1 dia 6 ya, dan ini di switch yang 5 atau gedung 2 dia 7. Emang ini tuh harus lebih dari konfigurasi yang di switch 0 atau gedung 1. Gedung 1 itu. Sekarang kita mau lihat di switch 4 apakah ada apa enggak ya teman-teman. Enable show VLAN drive. Nah, di sini enggak ada ya teman-teman karena tadi udah dihapus. Jadi di sini tidak ada
VLAN yang terdetek atau yang masuk. Di sini kita masuk lagi ke switch 5. Salah. Maaf teman-teman, di sini kita masuk lagi ke switch 4 untuk mengkonekkan switch. Pertama, kita konekin dulu pakai kabel teman-teman. Dari switch 4 ke switch 5 karena si switch 5 ini ingin bergabung dengan si gedung 1 ini ya teman-teman. Nah, kita masuk ke switch 4. Kita konfigurasi. Kita ke mode terang teman-teman. Ini enter FA-nya 0/2. Switch port. Switch port mode terang. Nah, di sini udah. Kita lihat ke switch 5 gedung 2 ini. Kita exit dulu. Langsung kita enter FA 0/1 switch port. Kayaknya kurang. Mode terang. Udah. Ini kan server 5 mau di setting ke klien agar semua bisa terhubung ya teman-teman ya. Pada gedung 1 berhubung di sini switch 5 belum dikonfigurasi, kita konfigurasinya lebih tinggi daripada yang di gedung 1, kita buktikan dulu di switch 4 ini. Kalau konfigurasi yang lebih besar itu yang bisa dipakai untuk mengkonfigurasikan. Kita lihat show VLAN drive. Oh, kita exit dulu ya. Exit. Show VLAN drive. Kenapa nggak keluar ya? Kita enable dulu. Enable. Show VLAN di sini aku kurang guys. Nah, di sini VLAN-VLAN-nya masuk ya teman-teman ya. Ini jadi lebih banyak dari yang tadi di sini. Ini berbahaya sebenarnya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu solving revision number ya teman-teman. Kali ini kita akan mencoba configuration revision-nya jadi 0 ya teman-teman. Kita coba lepas kabelnya dulu.
Nah, di sini di switch 4 itu masih mengikuti konfigurasi yang baru tadi ya teman-teman. Jadi kita coba cek dulu. Show VLAN drive. Tuh ya teman-teman, ini masih ada konfigurasi yang tadi. Kita coba hapus dulu dengan cara no VLAN 2. Oh, kita konfigurasi ya. Konfigurasi dulu. No VLAN 2. No VLAN 3. No VLAN 4. No VLAN 5. Nah, sekarang kita coba cek. Do show VLAN drive. Do show VLAN drive. Nah, di sini sisa yang 678 ya teman-teman. Kita mau lihat statusnya. Do show VTV status. Nah, jadi konfigurasi revisionnya ini cuma sedikit ya, 11 doang ya teman-teman. Kita sekarang mau lihat ke switch 5 ini. Kita exitin dulu. Ini udah exit sih. Kita enable. Configuration. Kita masukin VLAN. Aku nggak salah aja di sini ya. VLAN 55. VLAN 323. VLAN 2. VLAN 341. VLAN 343. Sekarang kita cek do show VLAN do show VLAN drive. Drive, salah, drive. Nah, sini udah ada ya teman-teman. Yang ini. Kita coba tambahin lagi konfigurasinya. Terus kita cek do you show VTP status. Do show VTP status. Nah, di sini konfigurasinya masih 11, kurang ya teman-teman. Kita tambahin lagi aja. No VLAN 2. Enter. No VLAN 2 enter. Kita cek to show VTP status. Nah, di sini udah ya configuration revisionnya 12 ya teman-teman. Dan kita coba cek lagi. Do show VLAN drive. Kita masuk ke VTV
mode transparan. Karena di sini belum 0, kita butuh configuration revisionnya jadi 0, kita masuk ke mode transparan ya, karena transparan juga 0. Transparan. Cek. Terus kita masukin VTV domain, VTV domain halaman sekolahan .id.com. Kita masukin lagi VTV password 123 biar si switch 5 ini gedung 2 bisa gabung sama gedung 1. 1, 2, 3 enter. Udah masuk gedung, kita cek DualShock VTV DualShock VTV status ya teman-teman. Nah, di sini configuration revisionnya udah 0 ya teman-teman. Kita coba lagi lihat di VLAN drive-nya. So, VLAN drive. Ini masih ada. Kita ganti ke VTV mode client. Terus VTV mode server. Terus DualShock VTV status. DualShock VTV status. Nah, di sini configuration revisionnya udah 0. Ini domain name-nya juga udah masuk, sekolahan ID ya teman-teman. Kita konekkan lagi menggunakan kabel dari gedung 1, dari switch ini, dari gedung 1 ke switch ini. Kita coba nyalain dulu biar nyala. Sekarang kita mau cobain lihat dulu mode terangnya, apakah ini mode terangnya sudah tersambung ya teman-teman. Kita coba di switch 5 ini, apakah ini udah juga. Kita ceknya DualShock VLAN drive, DualShock interface terang teman-teman. Nah, di sini juga udah masuk ya port FA1-nya. Kita lihat DualShock VLAN drive. Nah, di sini VLAN drive-nya masih ada 678. Kita akan mengkonfigurasikan pada gedung utama, yang artinya bahwa switch 5 ini dimasukkan atau ditambahkan pada gedung utama tanpa harus menghapus dulu konfigurasi-konfigurasi yang ada di gedung utama ini ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan si konfigurasi revisionnya itu.
cek do show FTV status. Nah, ini guys yang tadi yang pertama. Ke configuration revisionnya yaitu 0 teman-teman. Ini karena tadi saya sudah memasukkan lagi, pas saya coba lagi dia jadi 11. Maksudnya tadi pas sampai sini kita udah selesai teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu soal latihan VTV. Kita masuk ke sini. Kita akan mencoba soal latihan VTV. Teman-teman, kita harus mencoba menjawabnya. Hapus dulu ininya. Nah, di sini aku mau menambahin ininya komputer 1, lalu switchnya 4, sini, sini. Lalu aku mau tambahin beberapa visi. Sini, itu cuma mau di pengertian. Kok dibalik kita, maaf. Lumayan banyak ya kita main visinya. Dan di sini juga teman-teman. Aku mau kelompokin dulu, jadi nanti di sini tuh kayak bilangan 10, bilangan 20, 30, 40, 50. Sini juga 10, 10, 20, 30, 40. Yang ini 60 dan 70. Ini kita kasih namanya ya. Bilangan 10, bilangan 20, bilangan 30, bilangan 40, 50, 10, 20, 30, 40, dan 50. Dan ini 60, yang bawahnya 70. Ini kita dulu. Sekarang kita sambungkan menggunakan double metal close connect dari router switch ini, switch ke switch. Nah, ini juga ya, different box ini. Nah, udah. Sekarang kita mau tulis filenya teman-teman. Kayak kemarin aja, bilangan 10, garisnya 10, titik 10, titik 10, titik 0, slash 24. Yang 20, 20 titik, 20 titik, 20 titik, 0, 24, slash 24. 30, 30 titik, 30 titik, 30 titik, 0, slash 24. 40, 40 sama dengan 40 titik, 40 titik, 40 titik, 0, slash 24. 50 dengan 50 titik, 50 titik, 50 titik, 0, slash 24. Yang 60 sama dengan 50 titik, 50 titik, 50 titik, 0, slash 24. Dan yang terakhir 70 sama dengan 70 0 titik 70 titik 70 titik 0 slash 24 ya teman-teman. Sudah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu bahas soal konfigurasi VTV, VLAN dan terang teman-teman. Nah di sini kita mau konfigurasiin dulu VTV guys. Kita masuk ke switch yang ini,
kita nanti akan ngejadiin ini sebagai server dan yang 3 ini sebagai klien. Kita masuk ke sini. Kita konfigurasikan enable konfigurasi FTP mode server, FTP domain sekolahan ID aja ya teman-teman, nggak usah ID .id aja. Lanjut VTV password 1 2 3. Kita lihat do show VTV status. Oke, di sini domain name-nya udah masuk sekolahan. Terus ini juga udah masuk ya servernya. Tuh server udah masuk. Kita lanjut ke klien 1 ini. Kita konfigurasiin dulu ya teman-teman. Enable konfigurasi terminal, FTP mode client, FTP domain sekolahan, domain name sama passwordnya samain kayak yang di server ya teman-teman. .id FTP password tuh agak udah. Oke, kita lihat dulu. Show FTP status. Nah, udah. Kita lanjut ke klien 2. Enable config FTP mode client, FTP domain, FTP domain samain kayak yang di klien 1 ya. Jadi FTP password itu agak udah. Kita ke klien 3. Enable configuration FTP mode client, FTP domain sekolahan.id, FTP password 1 2 3. Dah. Sekarang kita akan masukkan VLAN-VLAN-nya ya teman-teman. Kita masuk ke ini lagi, ke si server. Kita masukin VLAN-VLAN-nya. VLAN 10. VLAN 20. VLAN 30. VLAN 40. VLAN 50. 60. Dan yang terakhir VLAN 70.
Sekarang udah dimasukin VLAN-nya, kita akan memasukkan interface ini kok. Nah, interface ini ya teman-teman. Sekarang kita akan memasukkan interface berapa saja yang masuk pada VLAN-nya ya teman-teman. Gede banget ya. Kita exit dulu. Enter rank FA 0/1 sampai 4 switch port mode terang. Nah, ini udah. Kita ke klien 2. Kita masukin interface-nya FA 0/1 switch port mode terang. Bisa switch udah. Kita masuk ke klien 1. Enter FA 0/1 switch port terang. Oh iya, itu hanya 2 guys, maaf salah. Switch nah udah. Kita masuk ke klien 3. Interface 0/1 switch port terang. Nah, itu untuk materi bahas soal VLAN ya teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bahas soal inter-VLAN routing. Nah, tadi kan kita udah bahas VTV-nya, sekarang kita masukin interface-nya ya teman-teman. Kita masuk ke, kita lihat ininya. Ini 03, ini 02. Kita masukin interface range FA 0/2 sampai 3 switchboard mode akses. Sekarang switch port akses VLAN 10. Kita exit. Sekarang aku masukin interface range FA enter range FA 0. Ini berapa ya? 5 4. Yang ini
6, 7. Yang ini 8, 9, 10, 11. Oke, kita masuk ya. FA0/4 sampai 5. Switch port mode access. Mode akses. Switch port akses VLAN 20. Exit. Kita lanjut lagi. Interface rank FA0/6/7. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 30. Exit. Kita interface rank FA0/8 sampai 9. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 40. Apa yang salah ya? Oh, C-nya 1, teman-teman, maaf. Switch port akses VLAN 40. Oke. Exit. Masukin lagi range berapa ini? FA0 slash tadi berapa yang terakhir? 89, berarti ini 10 sampai 11. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 50. Kita coba lihat dulu. Do show VLAN drive. Kok 0 ya? Bukannya do show VLAN drive. Nah, di sini VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, kok ada 60, 70. Oh ya, tapi kan belum masuk. Ini VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Dia udah masuk ya portsnya. Tuh port 23, 45, 67, 89, 10, 11. Statusnya aktif. Kita lanjut ke masukin yang tengah ini ya. Ini 02, 03, ini 04, 05. Kita masuk sini. Enable konfigurasi. Enable config, kita masukin enter rank FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN. Switch port akses VLAN 60. Exit. Kita masukin lagi enter FA yang range-nya ketinggalan. Rank FA0/6 sampai 7. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 70. Kita lihat do show VLAN drive.
Nah, ini yang tengah udah masuk ya, VLAN 60 sama VLAN 70-nya ke port 4 sama port 5. Sekarang kita konfigurasiin di sini. Kita lihat tuh. Ini 2, 3. Kok salah guys. 4 dan 5. 6. 7 ini nyusun kayaknya. Kalau nyusun jadi nggak ribet kayaknya. 9, 10 dan 11. Oke guys, kita masukin lagi ya di sini. Enable konfigurasi enter range FA 0/2 sampai 3 switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Exit, masukin lagi enter range FA 0/4 sampai 5. Switch. This is switch. What is this? Switch port mode access. Switch port access VLAN berapa nih? 20. Exit enter range FA 0/4 6 sampai 7. Switch port mode access switch port access VLAN 30. Exit enter range FA 0/ tadi udah 67, sekarang 8 sampai 9. Switch port VLAN 40. Dan sekarang terakhir enter FA enter range FA 0/10 sampai 11. Switch port access switch port akses VLAN 50. Kita lihat to show VLAN drive. Nah, di sini udah masuk juga guys VLAN 10, 23, 40, 50-nya. Statusnya aktif dan portnya udah masuk ya. Port 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu bahas soal DHCP server ya teman-teman. Di sini kita akan mengkonfigurasikannya di router teman-teman. Kita enable kan konfigurasi, kita masukin enter FA 0/0.10. Tapi ini memiliki arti yaitu akan membuat sub interface pada VLAN 10. Nah, pada VLAN 10 yang ini. Nah, ini gedenya lagi mana ya? Wait. Nah, tapi sebelumnya kita harus masuk dulu teman-teman. Jadi kita ketiknya interface is FA 0/0.
enter, kita tulis lagi no shutdown. Nah, ini agar si lampu yang tadi di router ini menyala ya teman-teman, tapi itu belum, ditunggu aja, nanti juga akan nyala. Oke. Nah, sekarang kita exitin, kita masukin enter FA 0/0.10, enter, encapsulation dot 1Q10, masukin IP address-nya yaitu 10.10 10.10.1. Subnet masknya kita masukin 255.255.255.0, enter, kita exit, kita masukin lagi tapi interface yang 20-nya teman-teman, int FA 0/20 0.20, encapsulation dot 1Q20, IP address-nya .20.20.1, subnet masknya 255.255.0, exit, kita masukkan lagi ntfa 0/0.30, encapsulation dot 1Q tadi 20 sekarang 30 ya, 30.30.30.1, subnetnya 255.0. Kok itu IP address nggak fokus, ini 30 aja, langsung masukin IP address-nya 30.30.30.1, 255.255.255.0, terus exit. Masukin lagi spasi 40 IP. Encapsulation dot 1Q, sekarang berapa kan? 50. Interface FA 0/0 0.60 encapsulation dot 1Q60 IP address
60 oh 115 25 oh exit. Ini terakhir IP interface FA0 slash 0.70 interface encapsulation .1q 70 IP address 70 1 255.0. Terus udah itu kita lihat do show IP inter drive. Di sini IP address-nya dari yang IP address di VLAN 10 sampai VLAN 70 udah masuk dengan statusnya apa ya guys, dia nyala. Kita sekarang mau mengkonfigurasikan DHCP-nya. Masukin lagi. IP DHCP pool VLAN, tulisan VLAN-nya di caps lock ya teman-teman. 10. Kita masukin network. Ini penuhin dulu deh. Kita masukin networknya itu 10.10.10.0. Tabelnya 255.255.0. Defaultnya default router 10.10.10.1 DNS servernya 8 kali. No exit. Kita masukin semuanya ya sampai yang 70. DHCP pool VLAN 20 network 20 nah subnet 255.255.255.0. default routernya 20. Titik 1. DNS servernya 888. 1 2 3 4. Exit. Lanjut lagi IP DHCP pool VLAN 30 network 30 kan ini 30 no default routernya 1. DNS servernya 888. Exit ke sekarang 40. IP DHCP pool VLAN 40 networknya 40 no subnetnya 255.255.0. Networknya kurang guys. Network 40.40.0 subnetnya 255.255.0. Nah
Terus default tutornya 40.1 DNS nya 8888 exit. Sekarang yang 50 IP DHCP pool 40 VLAN 40 network 40. Emang benar 40? Kan tadi udah 40. 50 jauh, ini nggak bisa dihapus ya. Kita exitin dulu aja. Kita exit. Nah, dari config berarti ya. Karena ini tuh 40 udah masukin IP DHCP VLAN 50. Apa? Oh, IP full size. IP full DHCP VLAN. IP DHCP full. Kok ini terbalik terus ya? Maafin ya teman-teman, typo. IP DHCP. Ini capsulenya belum ingetin. IP DHCP pool VLAN 50. Network 50 0 1 mas 255 0. Tapi benar kan ini 40 nya udah? Kita lihat lagi. Ya udah guys, ini kita masukin default tutornya 50 1 DNS servernya 8888 exit. IP DHCP pool VLAN 60 networknya 60 0 255 0. Sekarang default tab di buffer routernya 60 1 DNS routernya 8888 exit. Yang terakhir IP DHCP pool VLAN 70. Networknya tentu saja 70.0.1.255 defaultnya 70 1 DNS nya 888. Kita cek ya teman-teman. Kita show apa ya? Show VLAN drive. Show VLAN drive. Oke. Di sini kita DHCP-in. Configuration DHCP. Nah, ini successful ya teman-teman. Semuanya kita jadikan DHCP. Successful.
Successful. Successful. Ini semuanya ya guys, kita ke DHCP-in agar nanti kita saat mengirim pesan antar VLAN itu berhasil. Tapi emang biasanya tuh pilot dulu, tapi nanti pas dicoba kedua kalinya berhasil. Kalian dalam mengkonfigurasi menggunakan tracer kayak gini, kalian tuh harus teliti. Wah, successful. Di sini Tuhan tolonglah aku dan dia, jangan pisahkan. Biar cinta terhalang bumi dan lautan, aku tetap berpegang janjiku padamu. successful guys. Hatiku pasti, hatimu juga. Namun mengapa ada saja yang benci tulus cinta kita? Jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Biarkan saja di dalam suka dan duka. Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Jangan pisahkan aku dan dia. Allah biar cinta terhalang bumi dan lautan. Ini yang terakhir ya teman-teman. Successful. Sekarang kita cobain kirim pesan ya teman-teman. Dari sini ke sini. Pertama suka pilot dulu teman-teman. Kita coba lagi. Nah, sekarang successful ya teman-teman. Coba lagi dari sini ke sini. Pilot. Coba lagi. Nah, successful teman-teman. Kita coba lagi sebelah sini. Pilot dulu. Keduanya successful. Di ini ya. Pilot ini yang kedua kalinya successful. Nah, segitu pembahasan tentang VLAN tentang VTP trunking protokol. Maaf banyak kekurangannya dan typonya, salah katanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.